lagi bersama saya, Krislipa dari kelas 11 IPA 1 dalam podcast SMA Kristen Citra Bangsa. Hari ini kita akan menggali lebih dalam soal SMA Kristen Citra Bangsa. Bicara soal SMA Kristen Citra Bangsa, pastinya tidak lepas dari beliau yang satu ini. Sudah hadir bersama kita, bapaknya anak-anak SMA Kristen Citra Bangsa, Bapak Kepala Sekolah, Pak Pendeta Amun Pangemana. Shalom Pak, sehat Pak? Shalom, sehat. Puji Tuhan. Nah, Pak, kita kan mau ngobrol soal SMA Kristen Citra Bangsa. Bapak bisa ceritakan sedikit sejarah berdirinya SMA Kristen Citra Bangsa itu seperti apa? Baik, terima kasih Krisli. Ketika kita mau bicara tentang sejarah berdirinya sekolah SMA Kristen Citra Bangsa, itu dimulai dari satu visi atau mimpi besar dari Bapak Abraham Paulianto sebagai owner yang memimpin Yayasan Citra Bina Insan Mandiri. Satu visi beliau, satu mimpi beliau, kerinduan beliau untuk menghadirkan satu lembaga pendidikan yang cukup baik di Kota Kupang, sehingga anak-anak di Kota Kupang tidak perlu keluar dari Kota Kupang untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kemudian visi itu berkembang dimulai dari SD Kristen Citra Bangsa, kemudian dilanjutkan berkembang menjadi berdiri di SMP Kristen Citra Bangsa, dan 7 tahun yang lalu SMA Kristen Citra Bangsa bersama-sama dengan PAUD dan TK Citra Bangsa didirikan. Jadi SMA Kristen Citra Bangsa sudah berusia 7 tahun, Krisli, ya. Dan waktu itu dimulai dengan 14 siswa di bawah kepemimpinan Ibu Inaga. Beliau memimpin SMA Kristen Citra Bangsa bersama-sama dengan SMP Kristen Citra Bangsa saat itu. Kemudian pada tahun kedua jumlah siswa mulai bertambah, dan pada tahun kedua itu di bawah kepemimpinan Ibu Weli Hayat. Nah, pada tahun ketiga SMA Kristen Citra Bangsa dipercayakan kepada saya sampai saat ini. Itu sejarah berdirinya SMA Kristen Citra Bangsa dan seluruh unit pendidikan, di mana seluruh unit pendidikan ini ada di Jalan Manafeh nomor 17 Kayu Putih, Kecamatan Oyebobo. Di sini kami terus berkembang, dan sebagai sekolah yang masih baru, Chris, ya, sebagai sekolah yang masih baru, tergolong sangat baru di Kota Kupang, tentu kami harus terus berinovasi, kami terus harus menyesuaikan supaya mimpi, kerinduan, visi besar dari Bapak Abraham Paulianto dapat terwujud. Dan salah satunya adalah kami mengikuti program akreditasi sekolah. Karena itu pada tahun 2017 kami mengikuti akreditasi sekolah, dan kami sangat bersyukur sekali sama Tuhan bahwa kami bisa mengikutinya dengan baik, proses demi proses kami lalui, dan puji Tuhan hasilnya SMA Kristen Citra Bangsa bisa mendapat predikat akreditasi A. Mungkin itu sejarah berdirinya secara singkat, Chris, ya. Berarti Citra Bangsa sendiri ini berawal dari mimpinya Pak Paulianto sampai bisa berkembang sampai sekarang dan bisa jadi berkat buat anak-anak di Kota Kupang ini, ya Pak? Betul, mimpi besar dari Bapak Abraham Paulianto untuk memberkati kota lewat sarana pendidikan yang cukup baik. Oke. Nah, tadi kan Bapak sempat singgung soal akreditasi A. Sebenarnya akreditasi A ini apa sih, dan keunggulannya untuk sekolah SMA Kristen Citra Bangsa ini apa? Baik, ketika kita bicara akreditasi itu bicara tentang standar, Chris, ya. Jadi sebuah pendidikan, lembaga pendidikan harus memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan. Kalau di dalam pendidikan, di dunia pendidikan, maka ada 8 standar dengan indikator-indikator yang harus dipenuhi dari setiap standar itu. Jadi
akreditasi itu menunjukkan bahwa apakah sekolah itu memiliki standar pendidikan yang baik atau tidak. Nah, SMA Kristen Citra Bangsa wajib, dan semua sekolah wajib untuk mengadakan atau melakukan akreditasi. Keuntungan dari akreditasi itu yang pertama tentunya sekolah itu dapat dilihat standarnya dari 8 standar yang ada dapat terlihat, sehingga sekolah itu bisa dikatakan memenuhi syarat untuk melakukan pendidikan atau proses pendidikan atau tidak. Yang kedua, akreditasi itu juga sekolah yang sudah melaksanakan akreditasi juga akan diberikan kesempatan atau diberikan hak untuk mengadakan ujian secara lembaga. Jadi kalau sekolah yang belum terakreditasi, maka dia akan nurut atau nunut atau mengikuti dari satu sekolah yang sudah terakreditasi. Dan untuk akreditasi itu ada akreditasi A, ada B, ada C, dan yang belum terakreditasi. Nah, sekolah yang memiliki akreditasi A, Krisli, itu memiliki keuntungan tersendiri secara khusus seperti kakak-kakak kelas 12 yang akan lulus ini ya. Nah, sekolah yang sudah mendapatkan nilai akreditasi A, maka 40% dari kelulusan itu bisa mengikuti SNPTN melalui jalur prestasi. Artinya 40% dari jumlah siswa yang lulus tahun ini, mereka akan mengikuti dengan sendirinya perankingan itu, mereka akan masuk kepada 40% yang bisa mengikuti lewat jalur lewat jalur prestasi ya. Sehingga tentu peluang mereka untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri itu jauh lebih besar. Seperti pada tahun yang lalu, lewat jalur prestasi 2 siswa kita bisa masuk ke kedokteran Undana tanpa harus mengikuti tes, tetapi lewat jalur prestasi. Oleh karena itu prestasi itu penting, Chris. Sekolah harus terus membenahi, dan tahun depan kita harus mengikuti kembali akreditasi karena masa akreditasi kita sudah selesai. Jadi kita harus mulai lagi mempersiapkan segala sesuatu untuk mempertahankan nilai A ini. Krisli tahu pasti mempertahankan itu jauh lebih sulit jika dibandingkan daripada merebut, gitu kata orang. Jadi kita harus mempersiapkannya dengan baik. Harus sekali dipertahankan ini karena keuntungannya sangat besar sekali buat kita sebagai murid-murid ini. Buat Krisli nanti, kalau seandainya akreditasinya tidak A, ya artinya turun presentasinya yang bisa ikut untuk ikut prestasi. Jadi Krisli juga harus tolong doakan kita para guru-guru supaya semangat dan bisa memberi yang terbaik. Betul. Nah, kalau visi dan misi dari SMA ini sendiri apa sih? Ya, setiap lembaga, setiap sekolah pasti punya visi masing-masing. Untuk Citra Bangsa sendiri, visi yang diberikan oleh para pemimpin-pemimpin di Yayasan Citra Bina Insan Mandiri adalah menjadi pusat pendidikan yang bercirikan Kristen, unggul, dan berkarakter. Jadi ini mimpi, ini visi besar yang diberikan oleh para pemimpin, dan kendaraan yang dipakai untuk mencapai visi itu adalah yang pertama menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar kekristenan. Jadi sekolah ini harus bertumbuh, berdiri, berkembang dengan nilai-nilai Kristus. Jadi sehingga setiap orang merasakan ketika mereka hadir di sekolah, mereka merasakan ada Kristus di situ, ada kasih dan ada kehidupan yang indah di situ. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas kepada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi yayasan mendorong setiap unit, secara khusus unit SMA, untuk mempersiapkan generasi-generasi muda yang akan lulus tapi punya kompetensi sesuai dengan zaman. Seperti kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Daud berhasil pada zamannya. Jadi setiap orang memiliki waktunya masing-masing, dan sebagai lembaga pendidikan harus terus berkembang. Dan yang ketiga, mengembangkan peserta didik dengan ipteks yang berkualitas sesuai dengan minat dan bakat. Nah, jadi lewat misi ini kami mau melihat atau menanamkan bahwa setiap siswa itu unik, setiap siswa itu memiliki bakat tersendiri, dan mereka
diberikan kebebasan untuk memilih, untuk mengembangkan bakat mereka, karena tidak semua siswa memiliki nilai yang sama dalam bakat dan talenta mereka. Terima kasih Chris, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Oke Pak. Tadi Bapak bilang tiap orang itu kan punya talenta yang berbeda-beda. Betul. Dan Bapak juga sempat singgung sekolah ini harus punya prestasi. Prestasi itu penting. Betul. Nah, kalau dari SMA Kristen Citra Bangsa sendiri, prestasi yang sudah diraih selama 7 tahun ini apa? Oke, bicara soal prestasi itu penting. Saya sangat setuju, karena apalagi kita yang sekolah swasta tentu harus memiliki nilai-nilai lebih supaya bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan membawa anak-anak mereka ke tempat ini. Bicara soal prestasi, saya harus memuji Tuhan. Chrisley, Bapak harus berkata semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih karena selama 7 tahun SMA Kristen Citra Bangsa sebagai sekolah yang baru, termasuk sekolah yang baru, sangat muda, tetapi bisa berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang sudah ada jauh sebelum SMA Kristen Citra Bangsa. Prestasi-prestasi yang diraih oleh peserta didik di SMA Kristen Citra Bangsa bukan hanya di tingkat kota, tapi juga di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional. Mungkin ada beberapa prestasi yang cukup membanggakan secara tingkat nasional, ya. Yang pertama itu juara 1 tingkat provinsi desain poster 2 tahun berturut-turut, 2019 dan 2020. Itu siswa SMA Citra Bangsa itu menjadi utusan NTT, karena setelah mereka diseleksi di tingkat provinsi mereka menjadi juara. Dan kedua siswa kita di tahun 2019 ada Joy, kemudian di 2020 barusan kemarin juga mendapat juara 1, sehingga mereka berlaga berkompetensi di tingkat nasional dalam Olimpiade Seni tingkat nasional. Yang kedua juga ada juara 1 lomba monolog, ya, oleh peserta didik kita bernama Mita. Dia menjadi juara 1 tahun 2019, juara 1 monolog tingkat provinsi, dan dia berkompetisi di tingkat nasional dalam Olimpiade Seni, dan dia mendapat juara favorit dalam tingkat nasional itu. Dan pada tahun yang sama Mita juga mengikuti lomba monolog yang diselenggarakan oleh satu lembaga besar di tingkat nasional, dan itu dilaksanakan oleh Erlangga, dan beliau mendapat juara 1 tingkat nasional. Sangat membanggakan. Kemudian juga ada Olimpiade Seni juga memang di dalam tahun ini, tahun 2020 SMA Kristen Citra Bangsa juga mengikuti seleksi tingkat provinsi dan berhasil mengirimkan 2 peserta solo putra dan desain poster untuk ke tingkat nasional. Jadi kita ada di tingkat nasional, dan yang sangat-sangat membanggakan, beberapa waktu yang lalu tahun 2019-2020 tim musikalisasi sekolah memenangkan tingkat provinsi dan mereka mewakili NTT di tingkat nasional, dan luar biasa Tuhan mempercayakan kepada mereka mengalahkan 33 provinsi karena mereka mendapat juara 1 dalam tingkat nasional dalam lomba musikalisasi puisi. Dan itu sejarah untuk kantor bahasa yang diwakili oleh Citra Bangsa, mereka meraih juara 1. Dan satu lagi siswa kita bernama William Nalek, beliau juga merupakan salah satu siswa yang terpilih mewakili NTT untuk lomba debat bahasa Inggris di tingkat nasional. Jadi kami sangat berbangga 7 tahun, tetapi kami bisa memberikan nilai, kita bisa memberikan sesuatu bagi kota kita, bukan hanya tingkat kota, tingkat provinsi, tapi juga sampai ke tingkat nasional. Jadi kami sangat bangga, dan kami tidak akan berhenti. Kami akan terus mencetak para pemimpin, mencetak para peserta-peserta didik yang punya kualitas di setiap bidangnya. Baik. Sekolah baru 7 tahun tapi prestasinya segudang ya. Nah, Keren. nah, perlu dibanggakan. Saya sendiri sebagai murid bangga sekali masuk SMA Kristen Citra Bangsa ini. Terima kasih, Chrisley. Oke Pak, kalau
tadi kan Bapak jelaskan soal visi misi sekolah. Ya. Program apa yang SMA Kristen Citra Bangsa punya yang mendukung visi dan misi sekolah? Ya, ketika kita bicara soal program ya guys ya, tentu program itu harus bangun atau berdiri di atas visi dan misi sekolah. Ada banyak program di dalam sekolah. Memang secara jujur ketika PJJ ini terjadi, ada banyak program yang tidak terlaksana dengan baik karena faktor situasi saat ini. Tapi kalau saya bisa sampaikan di sini, kalau Bapak bisa sampaikan bahwa yang pertama program kami itu tetap menjaga kualitas karakter anak. Itu penting sekali. Iya. Kegagalan dari PJJ ini sebenarnya bukan kegagalan atau nilai yang sangat harus diperhatikan dalam PJJ ini adalah hilangnya pembentukan karakter. Kalau pengetahuan anak-anak bisa mendapatkan lewat Google, tapi karakter itu yang sedikit hilang karena guru tidak langsung dengan anak-anak. Nah, untuk menjawab itu maka yang pertama kami melaksanakan tetap devotion pagi. Devotion pagi itu setiap pagi jam 7.30 sampai jam 8 maka wali kelas akan devotion dengan anak-anak sehingga terus membawa anak-anak untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa keintiman dengan Tuhan itu yang akan membawa mereka mengalami keberhasilan. Kemudian ada satu yang unik di kami punya My Promise atau janjiku. Betul. Nah, janjiku ini diucapkan setiap pagi oleh semua, baik guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Kalau boleh saya sebutkan, yang pertama kami akan membacakan bersama itu janjiku. Yang pertama adalah Yesus Kristus adalah juru selamatku dan tidak akan pernah tergantikan dengan alasan apapun. Poin pertama ini kami ingin membawa setiap siswa yang ada di SMA Kristen Citra Bangsa memegang teguh imannya. Ke depan mereka akan menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak tawaran, tapi harapan kami mereka tetap memegang iman mereka kepada Kristus. Yang kedua, mengasihi, menghormati, dan mencintai semua orang adalah bukti kasihku kepada Kristus. Poin yang kedua ditekankan di sini, kami rindu setiap anak-anak memiliki kasih kepada Kristus, kepada sesama, juga kepada diri sendiri. Ketika seseorang memiliki kasih, maka bully tidak akan terjadi di sekolah. Ketika dia menghormati seseorang, maka dia akan menghargai orang itu sebagai ciptaan Tuhan. Jadi itu yang kami rindukan. Sementara poin yang ketiga adalah nilai tertinggi diriku bukanlah apa yang tertulis di atas kertas, melainkan perubahan karakterku di dalam Kristus. Kami mengarahkan setiap anak-anak, nilai penting, mendapat nilai baik penting. Tapi kalau mendapat nilai baik dengan cara yang tidak baik, itu tidak ada artinya. Untuk apa nilai baik, tetapi karakternya tidak baik? Betul, karena banyak sekali yang anak-anak yang mau memperjuangkan nilainya, tapi caranya yang salah. Betul, menyontek. Iya. Dan segala sesuatu. Tetapi jauh lebih penting, nilai akan tertinggal di kertas, tapi jauh lebih penting ke depan karakter mereka. Apakah mereka jujur? Apakah mereka punya daya tahan untuk menghadapi tekanan? Apakah mereka sabar? Nah itu. Jadi nilai tertinggi diriku bukan apa yang ada tertulis di atas kertas. Karena dalam keberhasilan seseorang diteliti bahwa IQ itu hanya 15-20% menyumbang keberhasilan, tetapi EQ, emotional quotient, itu yang menyumbang terbesar 80%. Jadi itu yang coba kami serap. Dan yang terakhir adalah doa, ketekunan, kejujuran, dan ketulusan adalah kunci kesuksesan hidupku, dan itu adalah hadiah terbaikku untuk Kristus. Kalau kita melihat 4 poin dari janjiku, semuanya bermuara kepada Kristus. Jadi semua pembelajaran, semua program yang kami laksanakan adalah mengarahkan siswa menjadi memiliki karakter serupa Kristus. Itu. Kemudian ada juga program yang namanya Live In. Program Live In ini adalah program di mana kami akan membawa satu angkatan dalam waktu yang berbeda-beda, membawa ke suatu tempat, dan mereka akan seperti KKN singkat selama 4-5 hari misalnya.
Mereka tinggal di situ bersama orang desa di situ, bekerja, makan, minum, dan melakukan segala sesuatu. Di situ anak-anak awalnya sih kalau baru pertama datang tuh ya agak sedikit ngambek lah. Betul. Karena handphone ditahan, tidak boleh ada handphone, jadi hidup dengan orang desa. Tapi pada waktu selesai, banyakkan yang tidak mau pulang, dan biasanya itu banjir air mata. Nah, program ini sangat dinanti-nantikan, tapi karena COVID, program ini belum bisa berjalan. Jadi, dan salah satu program juga yang kami lakukan adalah visitasi. Program visitasi ini adalah di mana dalam 1 tahun 2 kali kami akan kunjungi rumah setiap siswa. Seluruh siswa wajib dikunjungi oleh guru, wali kelas, dan guru pendamping. Di situ akan terjadi pertukaran informasi, wali kelas memahami, mengerti bagaimana karakter anak di rumah, orang tua juga akan mendapatkan informasi bagaimana anak itu di sekolah. Jadi saling melengkapi, karena kami tahu bahwa kami hanya pelengkap, tetapi sesungguhnya pengajar utama itu adalah orang tua. Nah, itu beberapa program Krisli yang dijalankan di SMA Kristen Citra Bangsa. Kalau menurut Pak Arman sendiri, program unggulan yang citra bangsa banget itu apa? Kalau saya sih Live In. Dan satu lagi, Chris, ya, mungkin saya mau luruskan sedikit di sini bahwa di banyak berkembang, informasi berkembang di luar bahwa SMA Kristen Citra Bangsa itu sekolah mahal. Saya ingat ada empat wartawan datang ke rumah saya. Waduh. 4 wartawan datang ke rumah saya menyampaikan keluhan masyarakat bahwa sekolah ini sekolah mahal. Saya rasa tidak, Chris. Karena di SMA Kristen Citra Bangsa itu pembiayaannya itu adalah subsidi silang. Jadi dari yang mampu menolong yang tidak mampu. Dan range uang komite atau uang sekolah kita itu sebenarnya masih termasuk rendah, dari 350 sampai 150, bahkan tahun pertama itu 100. Jadi masih bisa sangat terjangkau. Jadi ada subsidi silang. Jadi ada yang 350, ada yang 250, ada yang 200 gitu. Itu sebenarnya masih bisa sangat bisa terjangkau. Jadi lewat kesempatan ini saya mau katakan bahwa jangan takut untuk datang ke SMA Kristen Citra Bangsa, dan SMA Kristen Citra Bangsa memberikan kualitas yang terbaik. Jadi saya berharap image itu bisa sedikit berubah, karena kalau ditanya kenapa harus mesti bayar, karena memang namanya sekolah swasta. Iya, sekolah kan tidak ada yang gratis ya. Dan guru-guru juga. Jadi itu yang saya meluruskan di tempat ini, bahwa biaya di SMA Kristen Citra Bangsa masih sangat-sangat amat terjangkau dengan kualitas yang diberikan. Baik. Terus kan kita sekarang ini ada dalam pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Betul. Kendala dan solusi yang dialami dari SMA Kristen Citra Bangsa ini apa? Baik, sebenarnya pembelajaran daring di SMA Kristen Citra Bangsa itu kami lakukan sebelum terjadi COVID sebenarnya. 1 semester sebelum itu kami sudah mulai melaksanakan pembelajaran dengan sistem IT. Jadi memang kami tidak terlalu terkejut ketika harus mengadakan pembelajaran daring, karena memang 1 semester sebelumnya kami sudah mulai melakukannya dengan Edmodo, dengan Google Classroom, kami sudah mulai melakukan itu. Tetapi namanya perkembangan terus berkembang terus, dan PJJ ini yang saya lihat dan kami temukan beberapa masalah. Yang pertama tuh biasanya masalah jaringan. Yang kedua juga tentang masalah kuota, ya. Sekalipun kita bersyukur tahun lalu pemerintah sudah memberikan kuota, tapi tahun ini belum. Mudah-mudahan segera turun. Nah, kemudian juga ada rasa jenuh, sehingga tingkat partisipan kadang-kadang naik turun. Nah, melihat fenomena ini, kami dari pihak sekolah akhirnya membuat satu program, namanya program 1111. Program 1111 itu adalah program 1 kali tatap muka,
1 kali materi, 1 kali penugasan, dan 1 kali penilaian. Jadi dalam 1 kali tatap muka itu seluruh komponen pembelajaran dapat dicapai, sehingga tidak ada lagi beban PR bagi anak-anak. Karena biasanya para siswa ngambeknya, ngomelnya soal PR berguna. Nah, jadi kami coba membuat itu, dan setelah dilakukan dan dianalisis, program 1111 ini cukup mendongkrak kehadiran anak-anak karena mereka langsung penilaiannya langsung, dan juga kuotanya tidak terlalu banyak, Chris. Karena program 111 ini 5 menit pertama guru mengabsen dan memberi motivasi, 10 menit kemudian 10 menit sampai 15 menit mungkin ada materi tambahan atau pemutaran video yang ada. Kemudian anak-anak keluar dari jaringan untuk mengerjakan tugas mandiri yang diberikan. 15 menit kemudian baru mereka bergabung untuk melaksanakan penilaian. Jadi penggunaan kuota juga di sini lebih sedikit. Namun ketika anak-anak melaksanakan penugasan, Zoom atau media guru harus tetap hidup, sehingga anak-anak yang mengalami kesulitan mereka bisa bertanya langsung kepada guru. Nah, jadi itu salah satu yang kami lakukan. Selain juga ya kami bisa pemberian tugas, mereka datang dan kemudian pulang dan mengerjakannya lagi. Tapi untuk sementara kami melakukan program 1111 itu, dan kami melihat jumlah partisipasi siswa itu sangat naik, sangat cukup tinggi, 90-95%. Jadi kami akan terus coba berinovasi dan terus melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Berarti supaya yang tadi Bapak bilang kalau mau bebas dari tugas harus ikut Zoom. Harus ikut tatap muka. Ingat itu. Oke. Selain PJJ ada lagi, Pak? Bagaimana? Selain 111 programnya ada lagi. Untuk sementara itu yang kami lakukan untuk program untuk sementara itu, dan sekarang kami lagi mempersiapkan untuk UTS. Dan program yang terbaru kami baru laksanakan untuk kelas 12, yaitu ujian project. Jadi tidak ada ujian sekolah untuk kelas 12. Mereka melaksanakan ujian project. Kalau setiap mata pelajaran itu kurang lebih 16 atau 17 mata pelajaran, tetapi kami membuat rumpun. Jadi ada rumpun IPA, rumpun IPS, kemudian rumpun bahasa dan karakter, kemudian rumpun seni. Jadi kelas 12 tahun ini tidak melaksanakan ujian sekolah dalam bentuk tes, tetapi mereka membuat project. Jadi yang fisika mereka harus membuat alat, ya. Yang biologi mungkin mereka akan mengukur pH keasaman, kimia mungkin mereka melihat molekul atau apapun. Kemudian bahasa juga ada, kemudian seni juga ada. Jadi program terbaru kami mencoba untuk anak-anak masuk kepada level kognitif C6, C5 dan C6, yaitu mencipta. Dan itu akan diterjemahkan ke kelas 10 dan kelas 11. Jadi Prisly harus siap. Harus siap. Bulan November atau Desember Prisly harus membuat project kenaikan kelas. Jadi sehingga setiap anak harus terbiasa dengan mencipta, bukan menghafal saja tetapi mencipta. Itu program yang kami akan kerja. Berarti ini sangat membantu sekali untuk anak-anak bisa menciptakan sesuatu. Betul. Oke. Terakhir nih Pak, pesan Bapak buat guru-guru atau siswa-siswi yang lagi pembelajaran daring, atau mungkin buat teman-teman yang mau bergabung di SMA Kristen Citra Bangsa ini. Baik, Krisly, pesan Bapak untuk para guru-guru, tetap semangat tentunya, tetap jaga kesehatan, dan untuk anak-anak peserta didik, tetap beri yang terbaik, karena kita satu generasi yang unik hari ini. Tuhan percayakan melewati situasi yang sulit, tetapi itu akan menghasilkan satu generasi yang kuat. Oleh karena itu jangan putus asa, tetap maju di dalam Tuhan, dan tetap melakukan bagian kita sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang guru. Dan pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di luar sana yang mendengarkan podcast ini, bahwa SMA Kristen Citra Bangsa sudah membuka pendaftaran, dan itu bisa melalui sarana-sarana yang sudah disiapkan.
Dan ada informasi penting, selama bulan Maret ada banyak diskon yang diberikan hanya sampai pada tanggal 31 Maret secara khusus untuk anak-anak saya yang ada di SMP Kristen Citra Bangsa, Krisli, adik-adik Krisli. Kalau mereka mendaftar sampai saat tanggal 31 Maret, maka akan ada pemotongan uang pembangunan sebesar 1 juta dan bebas uang pendaftaran. Sementara kalau anak-anak yang di luar dari SMP Kristen Citra Bangsa dan SMP yang dari luar, ada pemotongan uang pembangunan selama bulan Maret. Oleh karena itu, mari ambil kesempatan ini dan saya menyambut dengan penuh sukacita setiap anak-anak yang akan datang di SMP Citra Bangsa, karena bagi kami setiap anak adalah jawaban doa. Karena 6 bulan sebelum kami penerimaan, kami sudah mulai berdoa untuk setiap anak-anak yang akan hadir. Jadi siapapun anak-anak yang akan hadir di SMA Kristen Citra Bangsa, bagi kami itu adalah jawab anak-anak sebagai jawaban doa. Jadi ada diskon, sekolah berprestasi, terus programnya juga menarik semua. Jadi buat kalian, tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kita di SMA Kristen Citra Bangsa. Buat kalian yang masih pengen tahu soal SMA Kristen Citra Bangsa, bisa follow di Instagram kita, ada Facebook juga, ada website juga, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram OSIS @OSIS_Citra Bangsa. Terima kasih banyak Pak buat kesempatannya hari ini. Sehat buat Bapak sekeluarga. Tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus berkati buat kita semua. Salam literasi.